Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Fakta, kembali lagi dengan saya Kang Ican di podcast Persepsi Fakta di saluran media sosial Fakta Banten Online. Dan masih bersama Komisioner KPU Kota Cilegon, karena di hari-hari yang menentukan ini kita akan coba terus update bagaimana pelaksanaan pilkada di Kota Cilegon tahun 2024 ini. Sekali ini saya bersama Pak Agung Kurniansyah. Apa kabar Pak Agung? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang Ican? Alhamdulillah baik. Saya atau kawan Fakta juga merasa penting nih untuk mendengar apa yang menjadi konsen Pak Agung dan kawan-kawan di KPU Kota Cilegon di hari-hari ini Pak. Karena besok kita sudah masuk ke momen yang menentukan ya, pemungutan suara 20 November. Bagaimana Pak Agung persiapannya nih? Ya, sementara ini sampai saat ini kami kebetulan saya di Divisi Hukum dan Pengawasan lebih ke fokus habiskan waktu saya ini untuk memastikan segala sesuatu terkait persiapan tahapan ini semuanya dan pelaksanaannya semuanya itu berjalan sesuai dengan aturan dan schedule yang sudah ditetapkan. Kira-kira itu aja sih. Tahapan akhir ini dalam pengawasan Pak Agung sudah berjalan dengan baik? Saya udah beberapa malam ini keluar malam begadang karena kemarin itu kan di tanggal 20 berapa logistik dikirimkan dari gudang KPU ke gudang teman-teman PPK di kecamatan. Nah itu malam-malamnya saya keliling monitoring hampir semua kecamatan saya monitoring, sengaja saya datangnya malam-malam untuk bisa memastikan teman-teman PPK juga masih ada yang bisa standby atau tidak di luar daripada keamanan ya. Saya juga sih bersyukur selama ini saya monitoring dengan teman-teman kecamatan itu ya, khususnya untuk aparat kepolisian dan Polres itu ya melakukan standby, bahkan tidur di sana nungguin logistik kita ini gitu. Ya alhamdulillah teman-teman PPK juga menemani di sana dan juga ada teman-teman dari Bawaslu. Kalau dari pengawasan atau pengamatan yang ada, potensinya untuk apa ada gangguan atau ada semacam kendala di pelaksanaan nanti kira-kira ada? Ya mungkin yang lagi rame ini kan hanya sebatas di medsos saja ya, yang katanya kemarin ini ada viral money politik segala macam ya, tapi sampai saat ini sih ya, alhamdulillah kalau KPU kan kita lebih fokus bagaimana teknis pelaksanaan ini bisa dijalani oleh kita, kemudian semua kelengkapan peralatan yang harus kita siapin juga alhamdulillah semuanya sudah disiapkan oleh kita, sehingga tinggal nunggu aja nanti di posisi tanggal 26 itu kan logistik juga harus sudah pada posisi kita distribusikan ke TPS-TPS masing-masing. Maksimal di malam hari ya sudah harus sampai TPS. Ya kira-kira begitu, karena kan Cilegon ini memang dari jangkauan sih kayaknya yang agak sulit kan cuma di Pulau Merak sama di Genem aja. Yang lainnya saya pikir masih bisa dijangkau sama teman-teman secara secara transport. Ya. Kalau antisipasi cuaca ada nggak menjadi salah satu concern KPU Kota Cilegon? Iya, kemarin juga pada saat pelantikan KPPS itu juga diarahkan sama kita untuk kepada PPK, PPS bahkan sampai ke KPPS-nya untuk memastikan bahwa tempat TPS itu yang pertama jauh dari keadaan banjir. Becek pun kita hindari ini kan, dan memang kita fasilitasi supaya TPS itu harus ada tutupnya, ada atapnya. Kalau memang yang di luar daripada gedung gitu kan, supaya teman-teman pemilih, kemudian peserta dan teman-teman KPPS sendiri juga melaksanakan itu kan dengan nyaman, aman. Itu fokus kita di sana kemarin kita arahkan. Kalau yang sudah berjalan dari tahapan yang ada nih, sengketa yang sudah pernah katakanlah ya terjadi ataupun pernah dilakukan oleh masyarakat misalkan atau peserta pemilihan sendiri, terutama soal data lah ya, karena
kalau hasil pemilihan kan belum nih. Data sudah ada belum yang menjadi konsen KPU? Sampai saat ini memang kita baru ada semacam ya saran-saran aja ya. Karena memang mitra kita Bawaslu itu juga kita akui bagus, sangat sekali baik, karena mereka juga sudah mengantisipasi. Misalnya pada saat kita menetapkan DPT, teman-teman Bawaslu sudah langsung melakukan himbauan kepada kita untuk betul-betul kita memastikan DPT ini, daftar pemilih tetap ini misalnya itu sudah betul-betul dipastikan rampung, akurat, dan tidak bermasalah, kira-kira begitu. Jadi sementara ini memang belum pernah komplain secara pelaporan apa segala macam, alhamdulillah belum, sama sekali belum pernah. Tapi kalau KPU Cilegon sendiri menyediakan salurannya untuk masyarakat gitu ya, ataupun peserta pemilih untuk melakukan katakanlah masukan, koreksi gitu. Oh iya, kalau untuk baik data pemilih ataupun hal yang lain kita selalu sampaikan. Makanya kemarin di masa kampanye apalagi, karena itu kan kita maksimalkan betul sosialisasi kita kepada masyarakat. Bu Nunung punya program sosialisasi seluruh segmen, hampir semua ormas, OKP, tokoh masyarakat, gender, apa segala macam itu difasilitasi oleh KPU untuk bisa sama-sama ketemu dalam bentuk sosialisasi, agar satu sama lain bisa saling menyampaikan apa kira-kira yang misalnya KPU butuh masukan, butuh perbaikan, butuh saran dan lain semacamnya. Begitu juga kepada masyarakat, kita sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh KPU, kemudian apa saja yang sudah kita fasilitasi baik kepada masyarakat ataupun kepada peserta seperti paslon misalnya kayak kemarin APK sudah kita fasilitasi sesuai dengan keharusan yang ada di ketentuan misalnya, itu sudah difasilitasi juga, kira-kira seperti itu. Kalau yang di depan mata ini kan kita pelaksanaan 27 November ya. Ini hari-hari yang menentukan, terutama akan menjadi satu hal yang menjadi perhatian penuh hasil daripada pemilihan. Betul. Dan ini mungkin akan menjadi tanggung jawab Pak Agung ke depan lebih lebih lumayan ini ya pasca pelaksanaan ini. Karena potensi sengketanya atau potensi masalahnya akan mulai kelihatan nanti. Makanya hari ini rekan kita di divisi teknis melakukan koordinasi bukan hanya di tingkat kota ya, misalnya Bawaslu dengan KPU, tapi kita juga melakukan koordinasi ke Bawaslu misalnya untuk tingkatan pada daerahnya. Hari ini juga lagi ada kegiatan itu di Green Hotel misalnya, pertemuan antara PPK dengan Panwascam, dan itu juga akan selalu diteruskan kepada tingkat yang paling bawah sampai tingkat TPS supaya pemahaman konteks tujuan kita yang pertama adalah sukses pilkada, yang kedua yang kita antisipasi yang utama adalah jangan sampai terjadinya yang namanya PSU. Nah, kalau gugatan sih ya kita antisipasi, tapi gimana pun juga karena yang namanya gugatan ini selama syaratnya terpenuhi dan dibolehkan masalahnya untuk gugat. Nah, tapi kita antisipasi supaya pada posisi pelanggarannya saja, supaya meminimalisasi, bahkan kalau bisa tidak ada seperti yang sudah pernah kita lakukan pada pemilu 2024 gitu. Sekali lagi kalau gugatan itu ya memang ada syaratnya. Nah, syaratnya ini mau kita tekan juga sulit karena yang bisa tekan itu sebenarnya kan secara logikanya paslon kan. Jadi jumlah suara selisih di MK nantinya itu kan pintu awalnya di 1,5% kan. Kalau masuk kan nggak bisa kita paksain kan. Kalau kita paksain sama halnya kita mengarahkan kepada salah satu paslon, kira-kira begitu kan. Tapi yang kita maksimalkan adalah jangan sampai ada terjadinya pemilihan ulang atau pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya apalagi itu pidana kan. Nah, itu yang paling kita antisipasi. Kalau melihat katakanlah SDM yang ada ataupun persiapan yang ada, potensi terjadinya pemungutan suara ulang ini gimana? Kalau di pemilu kemarin kan memang nggak ada ya, Kota Cilegon termasuk yang tidak ada PSU. Ya, justru setelah saya melihat ada beberapa data yang pada saat teman-teman
PPS perekrut KPPS ini kan sebenarnya sebagian besarnya adalah orang yang pernah melakukan pada saat di pemilu 2004. Artinya itu satu sisi dasar yang memang semoga bisa diulang kembali seperti pemilu 2024. Kemudian yang kedua, kita kan melakukan bentuk selain bintek, kemudian supervisi dan pembinaan yang lain terhadap teman-teman di bawah di Badan Ad Hoc ini, khususnya di KPPS, itu kita maksimalkan juga PPK dan PPS itu untuk melakukan bintek mandiri. Jadi misalnya teman-teman PPS sudah kita bagi kewajiban secara tanggung jawab. Kalau di kita kan ada namanya Kordapil ya. Ada Kordapil seperti saya misalnya, saya punya Kordapil di Dapil Jombang dan Purwakarta. Kemudian Pak Urip di Pulau Merak dan Grogol dan seterusnya. Nah itu kita terapkan sampai bawah, sampai tingkat PPS. Nah jadi PPS itu kita terapkan juga dapilnya adalah jumlah TPS tinggal dibagi 3 orang itu misalnya. Evaluasinya di akhir ini mereka sudah melaksanakan itu? Sudah sebagian besar. Makanya yang kita fokuskan ini kan dari sisi teknisnya, pelaksanaannya adalah dipungut hitung teman-teman dari KPPS itu harus sudah bisa memastikan kelengkapan waktu yang harus dilakukan, kemudian cara pelaksanaan pungutnya. Begitu juga pada saat penghitungannya. Yang paling kita tekankan di situ di KPPS, karena kan ada di KPPS ini kan 7 orang plus dengan 2 petugas ketertiban. Makanya KPWRI juga sampai alhamdulillah buat yang namanya buku panduan. Nah ini dikupas-kupas terus kan. Ada waktu senggang mereka baca, ada waktu senggang lagi mereka jadi bekal mereka ya, buku saku ini. Iya, kira-kira gitu. Tapi memang kalau di pelaksanaan nanti kan meskipun katakanlah sudah pengalaman, tapi prosedur dan mekanismenya ini kan benar-benar harus dijaga dengan baik ya Pak ya? Iya. Misalkan kalau segel ketika mau mulai saja sudah terbuka, ini kan jadi potensi masalah. Betul. Makanya kita instruksikan sama teman-teman KPPS itu ketika ada misalnya logistik yang bermasalah terkait segel atau segala macam, itu kan kita fokuskan salah satunya kepada pemilih, kepada saksi, kepada Bawaslu atau pengawas TPS itu awal datang tepat waktu. Ya, kita minta, kita mohon supaya mereka datang tepat waktu. Tepat waktu kan mulainya kan jam 7. Ya, kita sampaikan kalau bisa setengah 7. Jadi bisa sama-sama ataupun dari persiapan pada saat pembentukan TPS-nya. Teman-teman KPPS ini itu bisa langsung berkoordinasi dengan calon saksi katakanlah gitu melalui kita yang ada LO kan, kira-kira ada nggak ini yang bakal jadi saksi nantinya untuk bisa nggak apa-apa berkenalan dengan teman-teman kita di KPPS kan, supaya bisa koordinasi misalnya TPS ini apa yang kurang nih. Nah, sampai sejauh itu kan, supaya apa ya, supaya jangan nanti pada saat hari pelaksanaannya ribut gara-gara itu gitu. Jadi sudah betul-betul disiapin nih kan. Nah, nanti jam 7 dimulai tank itu kan semacam pembukaan itu. Nah itu dilakukan kepastian ada sesuatu yang kurang pas atau yang salah misalnya sudah dievaluasi bersama sih. Iya, langsung dieksekusi di saat itu juga. Tapi memang kan sebelum ke tingkat kota ini persoalan biasanya muncul di lapangan dulu, di TPS dulu. Selisih aja misalkan antara kehadiran dengan jumlah suara yang surat suara yang habis misalkan sisa gitu kan, ini kan juga akan jadi persoalan di lapangan. Iya, makanya salah satu antisipasi dari pimpinan kita KPWRI itu kan kita buat susunan denah. Jadi di KPPS 4 dan 5 kalau nggak salah, itu posisi saksi dan posisi Bawaslu itu kan di belakang. Ya, di belakang itu memantau nanti ketika pemilih hadir di sana datang mau menggunakan hak pilihnya, itu kan harus mengisi daftar hadir ya. Nah, kita namakan namanya formulir C, daftar hadir. Di daftar hadir ada 3 kan.
daftar hadir DPT, daftar hadir DPTB, dan daftar hadir tambahan. Nah, jadi syaratnya kalau dia ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya kategorinya daftar pemilih tetap, pemilih itu sudah langsung kita arahkan melihat DPT dulu. Ada nggak nama dia dulu? Di papan itu sudah ada, kita tempel. Kemudian dia masuk, petugas ketertiban membantu untuk menerima itu, KPPS menerima KTP, ngecek KTP-nya, kemudian cek pemberitahuannya. Nah, kemudian langsung dimasukkan kepada DPT. Begitu juga yang DPTB, dimasukkan daftar hadirnya ke dalam daftar hadir pindahan dan yang tambahan juga. Kira-kira gitu. Jadi nanti ketika surat suara dihitung, itu kan pasti kalaupun ada selisih di sana, nanti kan bisa kecek apakah surat-suaranya gara-garanya masuk ke dalam bilik suara yang kotak yang salah misalnya. Tapi kemungkinan itu kecil sih, karena ini kan kita hanya cuma dua surat suara saja. Ya. Tapi ketika ada persoalan itu secara kasuistik, penyelesaiannya di lapangan atau di TPS dulu? Ya, kemungkinan besar itu biasanya cuma salah penempatan bilik. Kemudian pada saat mengisi daftar hadir saja, daftar hadirnya yang agak ketukar, ketukar. Nah, makanya kemarin kita pastikan lagi jangan sampai ketukar. Kan kelebihan kita merekrut KPPS ini adalah KPPS yang betul-betul dia merupakan warga asli situ. Walaupun nggak tujuh-tujuhnya gitu, tapi sebagiannya adalah yang mereka kenal betul warganya di situ gitu. Kira-kira begitulah. Tapi kalau dari sisi potensi yang ada misalkan, ini kan antusiasme pendukung calon gitu, pemilih juga kan sangat luar biasa. Iya. Beberapa pemilu mungkin di tempat lain ditemukan ada mobilisasi pemilih misalkan yang sehingga itu mencederai katakanlah data pemilih di situ, ada yang memilih beberapa kali. Kesiapan KPPS untuk mengantisipasi itu bagaimana Pak? Ya, secara umum kan dengan aturan yang ada, ketika pemilih mau datang itu dipastikan jaringnya masih bersih, ya kan? Salah satunya jaringnya masih bersih tanpa ada noda-noda hitam yang tinta lah. Nah, makanya ketika dia masuk menggunakan pilih pada saat mau keluar dari TPS itu harus dipastikan tangannya dicelupin jarinya. Nah, kira-kira begitu. Walaupun kadang ada yang nggak mau kan, ada juga tuh yang nggak mau. Itu kita paksa. Dalam arti kita paksa itu bagian daripada konsekuensi ketika mereka menggunakan hak pilihnya. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada yang sampai 2 kali jarinya, ya itu langsung stop. Ya, pada saat dia menggunakan hak pilih tiba-tiba jarinya sudah meledak, langsung kita stop. Begitu juga yang datang, misalnya dia adalah yang baru datang ke sini, pengen misalnya domisili bukan di sini, tiba-tiba datang ke Cilegon, pengen milih di Cilegon, ya kita pastikan kan dari KTP-nya, terus kemudian dari daftar pemilih tadi. Kalau belum terdaftar di situ kan nggak bisa. Bukannya kita artinya bukan menolak, tidak memberikan haknya untuk menggunakan hak pilih, tapi justru kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau potensi yang sudah terpetakan oleh KPU sendiri di momen penghitungan suara nanti di tingkat KPPS atau kecamatan sampai dengan pleno di KPU, sengketanya apa yang kira-kira? Kalau sekarang sih kemungkinannya agak kecil ya, karena kalau di pilpres ini kan sampai malam kan. Kalau ini karena cuma surat suaranya 2, kemudian juga di TPS-nya juga akan pemilih istilahnya tidak begitu banyak ya kan. Jadi pada saat di pemungutan suara, kemudian pada saat perhitungannya kan sudah beberapa kali kita simulasi juga nggak sampai malam, waktunya lebih singkat lah ya. Walaupun kita anjurkan jangan terburu-buru, itu satu karena terburu-buru, sehingga yang paling kita fokuskan itu justru pada saat pengisian C hasilnya. Produk hukum itu ya? Iya, C hasilnya itu sudah kita kasih gambaran, sudah kita kasih pemahaman yang betul-betul jangan sampai terjadi masalah di situ. Lebih baik pelan-pelan.
termasuk KPPS yang misalnya dia menyampaikan pada saat perhitungan misalnya nomor sekian yang dapat, itu harus pakai suara keras. Kalau perlu pengeras suaranya itu kan, kita pilih, memang kita anjurkan kepada ketua KPPS memastikan suaranya yang lantang siapa itu yang dijadikan sebagai terpublikasinya dengan jelas gitu ya. Ya, dan di sana ini kan posisinya karena pemantau boleh juga melihat, bahkan boleh memfoto nanti setelahnya, itu kemungkinan terjadi selisih kan kayaknya kecil. Karena saksi juga, kita kan saksi kemungkinan yang hadir, kalau mereka hadir semua cuma 5 orang kan, 5 orang dengan pengawas TPS 6. Jadi TPS juga nggak terlalu nggak terlalu orang ini bilang riweuh, nggak terlalu riweuh lah ya, karena kan sedikit orang dan itu diatur juga. Tapi kalau dokumen resminya nanti dari KPPS itu akan yang diserahkan kepada saksi atau kepada para pemantau misalkan, yang menjadi katakanlah bukti hukum ya. Jadi C hasil itu nama C hasil itu kalau dulu kan C plano namanya ya kan. C plano yang besar, kemudian ada dalam bentuk yang kecilnya. Nah, kita sebutnya dengan formulir C salinan namanya. Nah, C salinan ini ya salinan daripada C hasil tadi gitu. Yang nanti itu akan dibawa oleh saksi maupun pengawas TPS. Produk itu yang memang akan sama semuanya ya. Insya Allah. Karena kan kalau tadi disampaikan beberapa komisioner juga, KPU akan menggunakan teknologi Sirekap juga untuk update informasi secara cepat. Ya, Sirekap ini kan alat bantu yang diinovasi oleh KPU RI, dan makin kesini malah makin bagus malah. Karena apa? Di Sirekap ini fungsinya adalah memastikan data yang ada di tingkat TPS itu langsung tersampaikan kepada tingkat di atasnya, misalnya salah satu fungsinya. Terus yang kedua, di Sirekap ini kan pada dasarnya hasilnya itu sama dengan yang ada di C hasil, kira-kira begitu. Karena kalau di C hasil ini bermasalah misalnya dengan coretan di Sirekap ini nggak bisa. Makanya kita fokusin kepada teman-teman KPPS itu untuk betul-betul serius mengisi C hasil ini, jangan asal-asalan. Ya, kalau asal-asalan Sirekap nggak bisa. Makanya sekali lagi kita arahkan kepada teman-teman KPPS itu pada saat pengisian C hasil itu cukup santai tapi fokus supaya tidak ada persoalan-persoalan ketika itu dikomunikasikan. Tapi andaikan terjadi perbedaan antara Sirekap dengan hasil pleno, ini menyikapinya bagaimana? Kan kalau hasil pleno itu sebenarnya sama dengan C hasil kan. Biasanya kalau ada perselisihan yang dianggap oleh misalnya salah satu paslon, karena disaksinya mengatakan, Pak, ini harusnya paslon ini suaranya lebih banyak sekian dibandingkan paslon lain, kemudian maju di tingkat kecamatan misalnya, ya kan di ketentuan juga boleh dibuka. Gitu kan. Kalau memang itu dirasa betul-betul untuk menyakini, ya kita buka C hasilnya. C hasil itu yang menjadi rujukan. Dokumen resminya itu yang menjadi rujukan. Betul. Makanya kemarin juga kita pastikan lagi, nggak seperti di Pileg Pilpres misalnya. Tadi Pileg Pilpres itu kan kemarin ketika mereka dikasih salinannya, jadi teman-teman saksi ini kan, ya bukan saya ngomongin saksi yang negatif ya, karena mungkin terburu-buru gitu kan apa segala macamnya. Orang kadang ketika kemarin banyak teman-teman yang coba kompin, ini kok hasilnya jadi beda lah, tanda tangan isi ininya juga nggak ada, saya kan saksinya nggak ikut mengesahkan gitu ya hasilnya begitu. Misalnya salah satu, tapi kan yang itu yang sudah kalau yang sekarang kan saksi kan cuma 5, kalaupun tidak hadir 2 atau 3 masing-masing, yang fokusnya kan kalau di Pilkada Kota Cilegon kan cuma 3 saksi. Tapi seharusnya memang saksi itu ikut mengesahkan di salinan hasil itu atau di C hasil itu kan? Ya boleh enggak sih, boleh enggak, karena itu kan hak mereka. Kita nggak bisa memaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Karena ini kan sebenarnya KPPS ini melakukan pleno, ya kan.
pleno yang memutuskan bahwa ini hasilnya. Dan itu terbuka. Iya, terbuka. Pemantau, aparat kepolisian, aparat yang lain, kemudian warga juga ada di situ kok. Karena memang kita buat TPS itu betul-betul bisa disaksikan. Makanya apa istilahnya ya? Bukan papan tulis, semacam papan tulis ya untuk menempelkan C hasil itu yang bisa kelihatan ke semua. Jadi orangnya ya walaupun nggak masuk TPS tapi kelihatan gitu, karena C hasilnya juga cukup besar kan, kayak jarak sekitar 5 meter tuh masih kelihatan. Nah artinya ketika salah nulis pun kan pasti teriak, bukan hanya saksi, kira-kira begitu. Akan ada input dari yang lain ya? Iya, kira-kira gitu. Enggak, insya Allah enggak. Insya Allah kita siap. Ini kan berkaitan dengan legitimasi pilkada nanti. Betul ya kan? Supaya juga bagaimana hasil daripada pilkada ini benar-benar terlegitimasi, diakui oleh semua pihak. Ya semoga aja. Dan mudah-mudahan nggak ada sengketa lagi kan di pilkada kali ini. Iya. Tapi Pak Agung, kalau dalam perjalanan tahapan awal sampai dengan menjelang detik-detik penghitungan ini, Pak Agung sebagai salah satu komisioner yang konsen di pengawasan gitu ya, mengevaluasi dari sisi integritas penyelenggara kita di tingkatan bawah sudah meyakinkan. Ya, kita harapkan sih sampai saat ini harus tetap menjunjung tinggi integritas ya. Kalaupun nanti misalnya tiba-tiba ada ya langsung, karena sampai saat ini kan yang langsung fokus untuk menindak itu kan secara divisi ada di saya kan. Nah, kemarin saya dapat kabar, misalnya hanya sebatas kabar itu langsung saya panggil, langsung saya pastikan. Langsung saya pastikan ini gimana? Oh, ini foto tahun sekian Pak, bukan tahun sekarang. Oh, nggak ada masalah. Saya pikir gitu. Jadi responnya sampai sekarang ini ya teman-teman saya lihat masih baik lah. Meskipun di awal-awal penyelenggaraan pilkada kan sempat muncul isu-isu soal rekrutmen badan ad hoc yang macam-macam gitu. Ya karena gini, masyarakat kan nggak tahu syarat daripada menjadi badan ad hoc di KPU misalnya. Kan di kita itu katakanlah kemarin karena isunya rame katanya disebut banyak kerabat-kerabat yang diingin ya. Kan di KPU itu secara syarat sebagai PPK atau PPS itu kan cuma satu yang tidak boleh, misalnya terikat dengan ikatan perkawinan gitu. Kalau dia masih adanya masih boleh, dia anaknya dia masih boleh, dia kakaknya masih boleh gitu. Yang penting jangan suami istri. Tidak ada larangan ya? Iya, ada larangan. Kalaupun yang lain misalnya ada indikasi ada transaksi uang misalnya, ya justru kita lagi nunggu ini. Coba teman-teman yang punya informasi itu, saya sebagai divisi hukum dari kemarin itu selalu minta kasih kita petunjuknya. Yang seliweran hanya isu aja. Iya, seliwerannya kan nggak bisa, karena kita juga punya prinsip penyelenggara itu salah satunya adalah kepastian hukum. Artinya secara proses hukumnya itu juga harus kita lakuin kan. Kalau nggak berkepastian hukum ya prinsipnya udah kita langgar, udah salah juga itu kan, kira-kira begitu. Harus dilindungi juga hak penyelenggara yang lain ya. Kira-kira begitulah. Tapi dari sisi jumlah katakanlah persoalan terkait SDM ini atau integritas ataupun laporan yang masuk ke KPU Cilegon di sisi penyelenggara di pilkada ini, sampai saat ini kita rasa baru seperti itu aja ya. Ya baru sebatas kritik-kritikan aja ya, tapi nggak langsung datang kemari untuk melaporkan, untuk mengadukan misalnya. Nah, sampai saat ini belum ada. Justru saya lebih banyak melakukan investigasi sendiri, memastikan aja ketika saya dapat kabar ada sesuatu yang negatif terhadap rekan-rekan kita di badan ad hoc misalnya, itu langsung saya lakukan investigasi, dan alhamdulillah sampai saat ini juga secara bukti konkret nggak ada masalah mereka gitu. Dari sisi profesionalisme yang sudah bergerak ini, kawan-kawan penyelenggara di tingkat bawah cukup menjamin nih pelaksanaan berjalan baik. Insya Allah, karena kemarin-kemarin ini kan secara profesional badan ad hoc ini kan rata-rata juga punya kesibukan yang lain, punya pekerjaan yang lain misalnya. Kita kan dari awal ngebentuk PPK atau PPS ada juga, terutama PPS ya. Banyak yang kemarin
mengundurkan diri ya, karena kita arahkan juga pada posisi kalau memang tidak sanggup ya silakan mengundurkan diri kan, kira-kira begitu. Atau daripada nanti mengganggu teman-teman yang lain misalnya. Itu bagian dari ketegasan KPU lah ya untuk menjaga pelaksanaan. Iya, jadi ketegasan kita sampaikan kepada teman-teman. Ya walaupun pada saat di awal dia menggebu-gebu, kemudian tiba-tiba, aduh Pak maaf saya akhirnya mundur, silakan. Yang penting itu menjadi catatan kita kan, menjadi catatan supaya ke depan kita betul-betul memastikan orang-orang ini siap sampai akhir, jangan di tengah jalan sudah mundur. Iya. Dan ini juga Pak Agung soal pelanggaran-pelanggaran yang mencuat ya, dugaan pelanggaran yang mencuat. Ada money politik, ada netralitas ASN, ada yang bahkan sudah ada pidana pemilu soal perusahaan alat peraga. Dari banyaknya pelanggaran yang mencuat ini, kredibilitas pilkada kita ini bagaimana pandangannya? Ya justru ketika adanya kejadian kemarin misalnya yang saya juga dengar adanya salah satu individu yang merusak APK misalnya. Memang ranah itu kan ada di rekan kita ya, di mitra kita Bawaslu, yang kemudian kita juga sempat dimintai penjelasan itu misalnya. Tapi pada dasarnya ya semoga ini nggak terulang lagi karena hitungan saya pun mungkin baru kali ini Cilegon ada yang namanya pelanggaran tindak pidana, walaupun masih diproses ya sudah ingkrah vonis kan? Oh sudah vonis ya. Vonis. Di pengadilan sudah. Di pengadilan sudah. Meskipun sanksinya ringan, cuma kurungan 15 hari dan denda 500.000. Oh, karena memang Bawaslu ini kan nggak langsung ke kita kan, karena hubungannya bukan pada hubungan di KPU. Ya. Bisa langsung diteruskan kalau misalnya kode etik diteruskan di KPP, masalah ASN diteruskan ke KSN, kalau pidana dilaruskannya ke kepolisian gitu. Nah yang kita dengar sih begitu ya, saya sih berharap jangan sampai terulang lagi kira-kira begitu. Kalaupun nanti ada ASN katanya yang kena begini-begini, dulu juga kan sudah pernah ada tuh ya. Misalnya di Pilkada 2020, kemudian ya kita harapkan sih sekarang aman-aman aja lah, cukup satu itu aja yang terjadi gitu ya. Nah kemudian rame-rame money politik ya, sampai saat ini juga saya selalu bilang sama teman-teman baik di aparat baik masyarakat juga, selama itu pada konteksnya misalnya money politik baru katanya baru dugaan tolong jangan ikut-ikutan meramaikan, karena ketika ini menjadi sesuatu yang ramai akhirnya bisa jadi terjadi kira-kira kan begitu kan, menjadi dorongan malah menjadi dorongan money politik itu karena saking ramai, karena memicu kan yang lain yang itu aja mau main politik masa kita enggak kan kira-kira repot. Bahkan masyarakat malah bisa menjadi sebuah harapan kan, oh ada money politik nih, nah ini kan malam-malam buka pintu kira-kira. Tapi partisipasi kita di Kota Cilegon tidak ditentukan oleh itu kira-kira? Insya Allah enggak, karena kemarin kan partisipasi Cilegon itu saya tangkap waktu di Pilpres juga persoalan, ya itu kan bisa dilihat indikasi di Bawaslu kemarin kan, kira-kira kan tidak ada yang tertangkap money politik, kira-kira begitu lah. Kalaupun ada yang tertangkap katanya, itu pada saat prosesnya kan hasilnya nihil kan, kira-kira begitu. Dan saya lebih percaya karena memang harus pada posisi prinsip tadi kepastian hukum. Secara proses hukumnya memang hasilnya tidak ada ya tidak ada, kira-kira begitu. Enggak berpikir katanya begini kata begini langsung saya mentah-mentah bahwa itu benar enggak. Apalagi saya divisi kira-kira. Jadi kita yakinkan bahwa masyarakat proses penyelenggaraan ini sudah semaksimal mungkin berjalan dengan baik. Insya Allah semaksimal mungkin melayani dan memfasilitasi hak demokrasi masyarakat dengan baik. Itu harapan kita yang paling kita serukan ke masyarakat. Tinggal di hari akhir bagaimana Pak Agung menyampaikan kepada masyarakat nih? Yang kita ini langsung nih. Ya Pak, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Kurniansah, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan, mengajak kepada masyarakat Kota Cilegon pada hari Rabu besok yang 2 hari lagi nih, tanggal 27 November 2024, masyarakat Cilegon ayo datang berbondong-bondong ke TPS, gunakan hak pilih Anda semua, jangan hilangkan hak pilih Anda, karena masa depan Kota Cilegon tergantung daripada hak
pilih Anda. Kenapa? Hak pilih menentukan selama masa 5 tahun ke depan. Siapapun nanti pemimpinnya, itulah yang akan menjadi sebuah pengaruh besar kehidupan kita selama 5 tahun ke depan. Misalnya, calon-calon pemimpin ke depan sudah banyak program. Ya, program itu semoga saja bisa diaplikasikan, kecuali kepada pemimpin yang tidak punya program, apalagi tidak bisa memberikan dampak buat kita 5 tahun ke depan. Untuk itu sekali lagi datang ke TPS, pastikan hak pilih Anda digunakan dan pastikan pilkada ini berjalan dengan aman, nyaman, dan sukses. Itu saja. Makasih. Sukses selalu KPU Cilegon, Pak Agung. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kalau sukses Pak Agung ringan lah ya. Insya Allah kita masih dulu karena tahapannya kan secara pengawasannya tetap berat, tapi hasil akhirnya bisa ringan kalau tidak sengketa. Insya Allah. Tapi bagaimanapun juga kan tetap di akhir saya sebagai divisi hukum dan pengawasan ada namanya evaluasi. Ya, untuk bisa menaikkan perbaikan sehingga KPU Cilegon khususnya bisa lebih maju dan baik lagi. Mudah-mudahan sukses lagi prestasinya. Iya, partisipasi pemilih tertinggi dan tidak ada masalah. Insya Allah. Terima kasih. Salam buat semua, sehat selalu. Jangan lupa bantu KPU. Siap. Memberikan kebaikan. Sukses fakta. Itu tadi bincang kita dengan Pak Agung Kurniansyah yang mengawal pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan baik sampai dengan akhir nanti. Apapun hasilnya, bagaimana prosesnya dikawal dengan baik oleh Pak Agung dan kawan-kawan di KPU Kota Cilegon. Kita akan ketemu lagi di sesi podcast berikutnya, kawan fakta. Saya Kang Ican, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.